Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratnya Paramita, NIM 114220055 dari grup 7 SIL. Berikut merupakan langkah kerja dari praktikum acara kelima Sistem Informasi Lingkungan dengan aplikasi yang digunakan yaitu ArcMap. Pertama, pada My Templates, kita klik link map. Oke. Kemudian selanjutnya sesuaikan zona UTM dengan klik kanan, Properties. Koordinat sistem sesuaikan dengan zona UTM-nya. Klik Apply. Oke. Kemudian selanjutnya pada Layers, rename menjadi penggunaan lahan. Selanjutnya klik kanan penggunaan lahan, Add Data. Kemudian masukkan administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, jalan, kontur, non agri alam, pemukiman, dan sungai. Pada jalan, kontur, dan sungai, jangan lupa untuk formatnya LN karena dia merupakan my. Kemudian klik add. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan labeling, simbologi, simboling, dan labeling pada yang lain. Pertama dari kontur, kita checklist yang lainnya selain kontur. Open attribute table. Kemudian table option. Add file. Kita beri nama IK dengan tabnya sort integer aja. Kemudian klik OK. Kemudian klik pada kolom IK, klik kanan, file calculator, yes. Kemudian klik dua kali pada file KMT, MOD, sama dengan mau klik OK. Maka pada kolom IK sudah terdapat indeks kontur yaitu yang -1. Ini kita close. Ini klik kanan kontur, properties. Dari simbologi, pilih yang kategoris. Untuk value fieldnya IK, kemudian add all values. -1 kita ganti warnanya menjadi electron gold dengan width-nya yaitu 2 karena dia indeks kontur. Oke. Kemudian yang 0 ganti ke warnanya menjadi electron gold, untuk ukurannya tetap 1. Klik OK. Kemudian ke labels, checklist label features in layer, metodenya jadi define classes. Kemudian klik SQL query. Kemudian rumusnya yaitu IK sama dengan klik get unique values -1. Klik OK. Kemudian label filenya file KMT expression file KMT plus 2M. Klik OK. Kemudian teks simbolnya klik simbol, edit simbol. Fontnya diubah seperti biasa menjadi Times New Roman dengan size-nya 8 aja. Kemudian mas diganti ke halo. Oke. Oke. Kemudian klik yang placement properties. Orientation-nya ganti ke curve. Position-nya on the line. Above-nya di unchecklist. Dan duplicate labels-nya remove duplicate labels. Klik OK. Apply. Oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan simboling pada jalan. Yang kontur ini unchecklist dulu. Kemudian checklist yang jalan. Klik kanan pada layer jalan. Kemudian ke open attribute tabel. Kemudian cari kolom yang sudah memuat nama-nama jalan. Di sini ada kolom remark. Kemudian close aja. Klik kanan jalan, properties. Kemudian ke simbologi, kategoris.
value fieldnya, karena kolom yang memuat nama-nama jalan adalah kolom remark, maka kita value fieldnya isi dengan remark. Add all values. Kemudian sesuaikan jalan yang ada di sini sesuaikan dengan SNI. Kemudian apabila simbol pada jalan sudah sesuai dengan SNI, dan klik apply, dan klik OK. Selanjutnya akan mengatur pada layar sungai. Sebelumnya checklist yang jalan, minimize. Kemudian checklist yang sungai, dan klik garis yang di bawah sungai. Warnanya diganti menjadi lapis lazuli. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya yang bagian sungai kita checklist aja, kemudian minimize. Kemudian checklist yang administrasi desa. Klik kanan administrasi desa, open attribute table. Kemudian pilih desa yang akan digunakan. Di sini aku menggunakan desa Pejagoan. Klik kanan kotak paling ujung kiri, kemudian zoom to selected. Kemudian close. Ini adalah daerah yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya klik kanan administrasi desa, data, export data. Kemudian outputnya kita sesuaikan. Kita ganti namanya menjadi desa Pejagoan. Kemudian klik save, klik OK. Yes. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan klip antara desa Pejagoan dengan agri kebun, agri ladang, agri sawah, non-agri alam, dan pemukiman. Yang klik geoprocessing, klik klip. Untuk input features-nya, kita mulai dari agri kebun, kemudian klik features-nya desa Pejagoan. Output-nya nggak usah diganti. Untuk meminimalisir kegagalan, kemudian klik OK. Apabila klip telah berhasil, lakukan klip pada penggunaan lahan yang lain. Kemudian apabila telah terklip semua, kita minimize yang belum diklip. Kemudian kita akan melakukan simbologi atau simboling pada penggunaan lahan yang telah diklip ini. Klik 2 kali. Kemudian pada pemukiman, kita cari sosial. Untuk outline color-nya no color, klik OK. Lagi alam, menggunakan smoke blue card. Outline color-nya no color. Oke. Agri sawah. Oke. Kemudian ladang. Outline color-nya no color. Oke. Kemudian yang kebun. Outline color-nya no color. Oke. Kemudian yang pada desa Pejagoan ini kita klik. Kemudian edit simbol. Outline. Karena dia per desa, maka kita pilih batas kelurahan atau desa, edit simbol. Yang warna kuning ini kita ganti menjadi putih. Oke. Oke. Kemudian pada colornya kita pilih no color. Oke. Oke. Kemudian yang batas administrasi desa juga sama. Edit simbol. Outline. Pilih batas kelurahan atau desa, edit simbol. Untuk yang warna kuningnya kita ganti menjadi putih. Klik OK. Oke. Kemudian colornya pilih yang color. Oke. Oke. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya melakukan labeling pada administrasi desa. Klik kanan layar administrasi desa dan properties. Kemudian klik yang labels. Kita checklist label features in this layer. Label file-nya diganti dengan nama BJ karena kolom yang memuat nama-nama desa ada di nama BJ. Kemudian text simbol, klik simbol. Edit simbol. Untuk fontnya diganti seperti biasa, Times New Roman. Kemudian sesuaikan size-nya. Kemudian klik mas. Stylenya diganti dengan halo. Klik OK. Oke. Kemudian ke placement properties. Ganti duplicate labels-nya menjadi remove duplicate labels. Klik OK. Apply. Oke. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini.
Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan layar jalan, kontur, dan sungai dengan cara checklist aja layar jalan, kontur, dan sungainya. Kemudian selanjutnya kita klik insert data frame. Kemudian kita ganti namanya menjadi inset. Kemudian klik kanan insert, add data. Kemudian masukkan SHP provinsi, klik add. Kemudian kita untuk mengetahui desa yang kita gunakan itu berada di mana, kita bisa klik kanan pada desa Pejagoan, kemudian copy, dan pada insert kita klik kanan, paste layers. Maka kita dapat mengetahui bahwa desa Pejagoan itu terletak di sini. Selanjutnya, untuk membedakan area tersebut, kita bisa klik desa Pejagoan dan mengubah warnanya menjadi warna yang terang. Oke. Untuk yang Provinsi Indonesia-nya, kita juga ganti warnanya. Oke. Kemudian selanjutnya, pada Indonesia Provinsi ini, kita klik kanan. Kemudian Properties, kita akan melakukan labeling. Klik Labels, label features in layernya kita checklist. Kemudian ke text symbol, edit symbol. Fontnya seperti biasa, Times New Roman. Size-nya disesuaikan. Pada mas, stylenya diganti halo. Oke, oke. Placement properties. Remove duplicate labels. Oke. Klik apply. Oke. Maka sudah tertera nama-nama provinsinya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada uh, provinsi. Yang klik 2 kali. Kemudian edit simbol, outline. Kita pilih yang batas provinsi. Kemudian klik OK. Oke, untuk fill color-nya supaya lebih jelas diganti menjadi warna hijau. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya pada daerah laut kita beri warna dan klik kanan. Data frame properties. Kemudian ke frame. Untuk background-nya kita ganti warnanya menjadi lebih gelap daripada warna sungai. Kita menggunakan ultra blue dan klik apply, klik OK. Langkah yang kita lakukan yaitu klik layout view. Kemudian selanjutnya kita akan ubah ukuran kertasnya menjadi A4 dan posisinya landscape. Kita klik kanan, kemudian pack and print setup. Size-nya kita sesuaikan yaitu A4 dengan orientation-nya landscape. Klik OK. Kemudian selanjutnya kita sesuaikan ukurannya, kita sesuaikan posisinya dengan bagian pastikan penggaris yang kita gunakan itu dalam sentimeter. Oke. Kemudian pada bagian kiri itu 3 cm. Kemudian bagian kanannya, bagian atas 1 cm. Bagian bawah 1 cm.
bagian kanan juga 1 cm. Kemudian apabila layoutnya sudah disesuaikan, kemudian klik pada peta, klik kanan, properties, pada grid, klik new grid, kemudian ganti ke measure grid, next, kemudian klik yang tick marks and labels, untuk stylenya diganti dengan warna merah, klik OK, next, next, finish, klik apply, OK. Kemudian selanjutnya, klik kanan, properties, pada grid, klik yang properties, pada aksesnya, checklist top left bottom right-nya, kemudian ke labels, ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian klik additional properties, ini kita ganti menjadi 0, kemudian klik OK, 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 apply, OK. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memberi keterangan meter utara dan meter timurnya dengan klik teks pada drawing. Kemudian nama, untuk fontnya seperti biasa, kita Times New Roman. Size-nya sesuaikan dengan ukuran koordinatnya. Kemudian letakkan di setiap koordinat X-nya. Kemudian klik teks lagi pada drawing. Change symbol. Ganti fontnya menjadi Times New Roman dengan size 12. Klik OK. Apply. OK. Kemudian untuk menyesuaikan pada koordinat Y, kita klik yang rotate pada toolbar drawing. Kemudian sesuaikan di setiap koordinat Y-nya. Lakukan pada setiap koordinat. Kemudian apabila semua keterangan meter utara dan meter timur sudah diletakkan di setiap koordinat, selanjutnya klik rectangle pada toolbar drawing. Kemudian bikin kotakan sesuai dengan layout yang telah kita tandai. Kemudian ke kanan, properties, untuk fill color-nya, pilih yang no color, outline color-nya hitam. Klik apply, OK. Selanjutnya, kita bikin kotakan lagi untuk yang bagian keterangan, rectangle pada toolbar drawing. Untuk jarak dari petanya ke keterangannya itu 0,5 cm. Klik kanan, properties, fill color-nya no color, untuk outline color-nya hitam, apply, OK. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan nama instansi di sini, yaitu Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dan UPN Veteran Yogyakarta. Pertama kita insert logo dengan klik insert, picture, kemudian masukkan logo UPN, sesuaikan logonya. Kemudian apabila logo UPN-nya telah disesuaikan, kita akan menulis nama instansinya, klik teks pada drawing, kemudian selanjutnya kita klik change symbol. Seperti biasa, fontnya yaitu Times New Roman dengan ukuran size-nya 12. Klik OK. Kemudian kita ganti rata tengah, apply, OK. Ini untuk fontnya, jangan lupa untuk di bold. Okay. Apply, OK. Kemudian kita sesuaikan fontnya diletakkan di sini.
Kemudian apabila telah disesuaikan, kita akan membuat garis sebagai pembatas di sini. Dengan cara pada rectangle ini kita ganti dengan line. Kemudian kita bikin garis di bawah tulisan instansi ini. Kemudian selanjutnya kita akan memberi nama peta penggunaan lahan dengan klik teks pada toolbar drawing. Change symbol. Seperti biasa, Times New Roman. Size-nya 12. Bold. Oke. Apply. Oke. Kemudian sesuaikan lokasinya. Selanjutnya, klik teks lagi. Kita akan tulis desa. Kemudian kita change symbol. Fontnya seperti biasa, Times New Roman, dan ukuran 12. Tidak perlu di bold. Oke. Kemudian jangan lupa rata tengah. Apply. Oke. Sesuaikan posisinya. Kemudian selanjutnya, kita akan memberikan garis di sini seperti ini. Klik aja, kemudian copy paste. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan arah mata angin di sini dan klik insert. Kemudian north arrow. Pilih yang Esri Note 3. Oke. Kita sesuaikan letakannya di sini. Kemudian kita ganti north ini menggunakan bahasa Indonesia yaitu utara. Dan klik teks. Kita ganti dengan U. Change symbol seperti biasa Times New Roman 12. Dan style bold. Oke. Apply. Oke. Ini selanjutnya pindahkan ke sini. Klik properties. Jangan lupa untuk di change simbolnya ini kita ada emas. Jangan lupa diklik halo. Oke. Oke. Apply. Oke. Dia akan menutupi bagian yang north tadi. Selanjutnya aku membuat skala teks dengan klik insert, scale text, kemudian pilih yang 1 cm sama dengan 10 km, klik properties, kemudian yang stylenya ganti dengan absolute, kemudian separatornya pastikan titik 2, kemudian klik apply, oke. Kemudian selanjutnya klik text pada drawing, dan kita tulis skala, change symbol, fontnya Times New Roman, dengan size 12, klik OK, apply, oke. Sesuaikan posisinya. Kemudian selanjutnya akan melakukan skala batangnya, klik insert, scale bar, pilih yang alternating scale bar tool, properties, kemudian pada scale and units-nya ganti ke adjust division and division value, division unitnya kilometers, label position after bar, kemudian labelnya menjadi km, number divisionnya ganti kedua, kemudian division value-nya nilai skala dibagi dengan 100.000. Kemudian klik yang numbers and marks. Untuk frekuensinya diganti menjadi division. Kemudian klik apply. Oke. Oke. Ini kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya apabila peletakannya telah sesuai, kita beli garis pembatas lagi, copy paste. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu nama pembuat peta.
klik teks. Kemudian apabila nama pembuat kita telah tertulis dengan disusun olehnya menggunakan bold, untuk namanya tidak perlu menggunakan bold. Kemudian selanjutnya, seperti biasa, menambahkan garis pembatas, copy paste. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan keterangan di sini dengan klik insert, legend. Pada daerah yang tidak kita perlukan, kita klik kemudian panah ke kiri, next. Legend title-nya kita ganti dengan keterangan. Punya Times New Roman. Yang size-nya 12. Next. 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 Finish. Kemudian kita pindahkan keterangan ini ke sini, kita sesuaikan, kita klik kanan, convert to graphic. Kemudian klik kanan, ungroup. Kemudian urutannya yaitu batas, jalan, kontur, sungai, dan dilanjutkan dengan penggunaan lahannya. Kemudian apabila batas dan jalan ini telah terisi keterangan, kemudian kita mengisi keterangan kontur dengan klik freehand pada toolbar drawing. Kita menggambar kontur. Kemudian klik kanan, properties. Untuk color, change symbol. Untuk colornya kita ganti menjadi electron gold. Apply, oke. Kemudian kita copy paste. Untuk yang satunya, kita ukurannya kita perkecil. Kemudian selanjutnya kita klik text. Kemudian masukkan interval kontur sesuaikan dengan petanya. Seperti biasa, change symbol. Frontnya yaitu Times New Roman. Kecil aja. Apply, oke. Apabila dirasa terlalu kecil, bisa kita sesuaikan aja. Jangan lupa mas, stylenya diganti ke halo. Oke, apply. Dan ini kita letakkan di bagian interval konturnya. Kemudian kita klik lagi pada teks, kita beri nama kontur. Kemudian selanjutnya, kita juga akan melakukan freehand pada sungai. Properties, untuk warnanya yaitu lapis lazuli. Oke. Kemudian selanjutnya apabila penggunaannya sudah disesuaikan, kemudian ungroup semua keterangan ini, kemudian klik 2 kali pada kotakan. Kemudian pada frame border kita pilih yang 0,5. Apply, oke. Dari garis pembatas, caranya sama yaitu copy paste garis pembatas yang sebelumnya. Dan selanjutnya menambahkan sumber dengan klik text pada drawing. Kemudian kita tulis sumber. Klik change symbol. Ubah fontnya menjadi Times New Roman. Yang size-nya 12. Bold. Oke. Apply. Oke. Selanjutnya klik text. Kemudian kita tulis sumber dari petanya. Dan kita sesuaikan peletakannya. Kemudian setelah itu copy paste di bagian garis pembatasnya.
Kemudian selanjutnya kita akan memberikan sistem koordinat peta, mengklik teks. Kemudian apabila sistem koordinat peta yang meliputi proyeksi, sistem grid dan datumnya sudah dilengkapi, kemudian selanjutnya yaitu memberikan inset. Jangan lupa memberi garis pembatas. Selanjutnya klik teks. Selanjutnya Selanjutnya klik kanan pada peta properties. Kemudian pada grid kita klik new grid. Measure grid. Next. Text mark and labels. Stylenya diganti dengan warna merah. Oke. Next. Next. Finish. Kemudian selanjutnya klik properties. Pada aksesnya di checklist semua. Kemudian ke labels. Fontnya Times New Roman. Ukurannya kecil aja. Kemudian additional properties. Kemudian klik yang number format. Yang loadingnya ini kita ganti 0. Oke. Kemudian apply. Oke. Apply. Oke. Apabila gridnya terlalu berdekatan, bisa klik properties lagi. Kemudian klik properties. Pada interval bisa disesuaikan. Kemudian apabila gridnya telah disesuaikan, kita tambahkan keterangan meter utara dan meter timur, seperti yang di grid peta. Kemudian apabila telah diberi keterangan meter timur dan meter utaranya, kemudian kita beri kotakan di sekitar petanya, bisa menggunakan garis bantu. Dengan klik rectangle. Klik kanan, properties, fill colornya no color, apply-nya hitam. Apply. Oke. Kemudian selanjutnya warna memberi skala pada insert. Caranya sama, yaitu dengan insert, kemudian scale bar. Pilih yang alternating scale bar 2, kemudian properties. Kemudian pada scale and units-nya disesuaikan. Apabila sudah, kita sesuaikan aja ukurannya di bawah. Selanjutnya, ketika insertnya sudah, maka ini stepnya telah selesai semua. Selanjutnya bisa klik file, kemudian export map. Kemudian tulis nama file.